Alhamdulillah, udah gajian, Tat. Ngopi dulu. Ngopi dulu, biar tidak halu. Iya dong. Iya. Biar fokus ngejalanin kehidupan zaman sekarang. Emang kenapa semangat zaman sekarang? Zaman sekarang itu kan semua serba ketakutan ya. Kita dibuat takut, dibuat sedih, dibuat resah, dibuat khawatir dengan berita-berita yang ada di sosial media tentang pernikahan, Ya. Tat. Anomali ya? Kan ada ini artis ya, selebritis ya. Selebritis yang lagi rame itu kemarin bocor alasan-alasannya mereka bercerai gitu. Bocor ke iya. media di makin digoreng lagi kan. Nah, akhirnya itu memang nggak cuman berita itu, banyak berita-berita lain yang akhirnya membuat ketakutan si generasi kita sebagai kita yang anak muda, yang mungkin Anda apakah muda? Saya muda. Wah, sama. Kita kan seangkatan. Iya. Oh iya ya. Betul. Terus? Nah, generasi sekarang, generasi muda, terutama generasi milenial. Betul. Kita milenial loh. Iya. Saya milenial, Iya. bukan Gen Z. Saya Gen Z. Gak mungkin. Ya, terus. Nah, muda kan sekarang kan milenial sama Gen Z. Iya. Gen Z udah pada gede lah sekarang tuh. Iya. Milenial ya seumuran saya. Akhirnya pada takut menikah. Yang harusnya milenial umuran sesaya udah pada nikah rata-rata, bahkan ya. kayaknya harusnya udah semua deh. Bahkan ada yang udah 2 kali ya. Ada yang 2 kali ya? Ada 2 kali, ada 3 kali. Berarti patut mencoba itu struggle. Maksudnya apa? Mungkin ada yang gagal nikah lagi. Iya, berarti kan masih 2 bersemangat. Kali, kan? Iya, masih bersemangat. Masih bersemangat Betul, dengan betul. Membangun keluarga ataupun rumah tangga. Tapi itu masih mending. Masih mending. Daripada ada yang Belum mulai sama sekali. tidak mau memulai dan malah ketakutan dengan berita-berita yang ada gitu. Terutama, mohon maaf nih, di Gen Z gitu. Milenial juga deng saya. Jadi saya juga sama gitu, di teman-teman kalangan kita mungkin juga sama. Nah itu jadi ketakutan tuh, Tat. Jadi momok. Nah fungsi dari kita ini pengen memberikan kita mau diskusi lah. Karena ini menurut survei yang ada, yang kita dapetin dari IDN Times. Jadi ada pandangan si Gen Z dan milenial ini tidak memprioritaskan pernikahan. Alasannya, pertama adalah ternyata fokus pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Itu paling tinggi tuh. Ya. Nah, di bawahnya itu adalah belum mapan finansial dan emosional. Yang paling rendah adalah belum memiliki pasangan. Gitu. Nah, kekhawatirannya terbesar perihal pernikahan dari generasi-generasi ini adalah pasangan itu saling menyakiti. Itu paling tinggi tuh. Ya kan? Karena kita lihat di media sosial mereka kayak ya gitulah semua diungkapkan di story ya. Terus berikutnya adalah tidak bahagia, lalu kekhawatirannya terbesar adalah perceraian. Itu takut banget. Kita semua nggak pengen lah. Terus prioritas utama Gen Z dan milenial yaitu adalah kebahagiaan pribadi. Pernikahannya itu adalah prioritasnya. Ya buat saya harus bahagia dulu gitu. Terus berikutnya adalah karir. Nah paling rendah adalah orang tua atau keluarga. Gitu Tat. Kira-kira sih cukup membagongkan dan mengkhawatirkan ya. Jadi ini kita lebih bahasnya fase ya, Ustaz ya. Jadi kan ini fase yang saat ini yang sudah berjalan dengan generasi X mungkin di milenial saya juga gitu ya. Jadi ada fase nih orang tuh kalau habis lahir dia sekolah. Habis sekolah journey-nya setelah SMA kuliah. Setelah kuliah bekerja. Nah, setelah bekerja menikah. Habis menikah punya anak. Habis punya anak membesarkan orang tua, habis itu membesarkan anak. Jadi orang tua ya. Jadi orang tua, habis itu ya pensiun. Habis pensiun ya jadi kakek nenek. Habis itu meninggal gitu. Itu kan fase yang dilewati normal gitu loh, normal. Kecuali memang di sini ada diambil Allah kan nggak tahu yang lebih dulu gitu. Cuman ini fase yang normal dijalani oleh jutaan orang kayaknya nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga seperti itu gitu. Nah ini kayak ada perubahan. Nantinya journey ini akan nge-cut off bagian pernikahan dan punya anak nih. Oh gitu. Iya, jadi ada fase bekerja,
cut off, habis itu tahu-tahu tua. Tahu-tahu tua, kakek nenek. Enggak. Jadi kakek nenek Nggak mungkin meninggal. juga. Nggak mungkin jadi kakek nenek. Ya kan bisa dong, kan tua, kakek nenek. Kan nggak punya anak. Oh iya, oh gitu ya. Nggak punya cucu ya? Ya kan nggak punya Tahu-tahu cucu. nggak punya cucu. Tidak bisa disebut kakek dan nenek. Oh iya, bener juga. Iya. Paling jadi om ya, atau Pak D. Ya mungkin kalau dipanggil mbah atau kakek mungkin di tetangganya ya. Iya, sama anaknya orang lain. Sama anaknya teman-temannya. Iya. Ya gitu. Jadi ada nantinya kekhawatiran kita ini ada journey yang terputus di sini gitu. Nah, kalau dari pandangan Islam, Ya. menurut antum bagaimana? Apakah journey ini memang secara syariat ada atau gimana nih nantinya gitu? Ya, pandangan Islam. Secara spesifik sebetulnya tidak ada gitu. Maksudnya journey-nya harus seperti itu tidak ada. Toh faktanya juga ada ulama yang tidak menikah. Ada ulama besar ya? Iya, Imam Nawawi kan single sampai wafat. Nah, tapi kan kita lihat dulu memang kehadiran Imam Nawawi itu penting sekali kan. Wong kita sampai sekarang saja tahu namanya. Iya sih. Berarti orang penting gitu. Ketika dia tidak menikah itu reasonable. Bukan karena dia tidak mau loh. Ya, Imam Nawawi bukan tidak mau. Karena dia khawatir fokus dia menjadi seorang ulama. Ulama itu artinya orang hebat ya di dunia pendidikan ya. Artinya dia profesor lah. Dengan penemuan-penemuannya, kitab-kitabnya sampai sekarang masih dikaji begitu ya. Ya wajar kalau dia khawatir kalau dia punya istri nanti istrinya keteteran. Dengan pencapaian sebesar itu loh ya. Ya. Cuma sekarang kan kalau yang ini muslim misalnya backgroundnya, terus menggunakan Imam Nawawi sebagai alasan bahwa dia nggak nikah, pertanyaan saya cuma satu, karya besar apa yang dia hasilkan? Nah, mungkin gitu, fokus pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Pertanyaan Imam Nawawi masuknya situ dong. Pertanyaan saya, karir sebesar apa sampai tidak nikah? Ya karir mungkin membuat perusahaan yang franchise-nya banyak. Oke lah, katakanlah, karya itu nggak bisa diremehin kan tergantung. Oke lah, tapi saya mau tanya. Ada orang yang lebih hebat dari Nawawi, lebih sibuk dari Imam Nawawi, lebih produktif dari Imam Nawawi, pencapaiannya lebih tinggi dari Imam Nawawi, lebih hebat dari Imam Nawawi, tapi dia nikah. Siapa? Istrinya lebih dari satu lagi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Oh iya. Ya, Imam Nawawi padahal ngambilnya semua dari Rasul ya. Nah. Tapi Rasul menikah ya? Menikah. Iya. Orang tersibuk di dunia, paling berprestasi di dunia. Paling berpengaruh di dunia. Paling berpengaruh di dunia, memilih menikah. Bahkan lebih dari satu. Iya. Wah, jadi alasan ini udah tumbang dong, fokus pendidikan, karir, dan lain-lain. Nah, makanya tergantung role modelnya siapa. Hidup ini perlu... Mungkin itu ya, pesen makanan online, sate Taichan. Siapa ya? Ya? Mungkin nanti aja ya. Iya. Ini belum di briefing ya. Oke, balik ya. Iya. Jadi, orang hidup itu butuh role model, tetap butuh. Dan siapa role model inilah yang akan menentukan sikap dia. Role model ini juga membentuk pemahaman dia terhadap kehidupan. Contohnya ketika tadi saya sebut Rasulullah Muhammad, ketika saya punya reason untuk nggak menikah, saya akan kembali mengingat bahwa orang tersibuk di dunia ini nikah. Wah iya bener, nggak kepikiran. Saya aja nggak kepikiran loh, bener juga ya. Iya kan? Rasul tuh bahkan lebih dari satu loh. Kalau menikah dianggap sebagai masalah, harusnya beliau mengurangi masalah, bukan nambah masalah. Karena waktu itu Islam lagi disebarin loh. Apa kurang masalahnya? Gitu loh ya. Terus beliau didukung dengan dukungan yang sangat minim kan. Orang-orang terkasihnya meninggal. Bayangin ketika kondisi seperti itu terpuruk, dia nggak punya pasangan. Padahal di fase-fase terjatuhnya, hal paling penting ketika beliau dapatkan itu adalah seorang pasangan yang support beliau. Ibunda Khadijah. Nah, saat itu kan Rasul juga secara finansial itu juga tidak bagus ya. Waktu menikah. Kalau ini kan alasannya si milenial sama Gen Z karena belum mapan finansial dan emosional. Iya. Saat itu Nabi SAW memang secara keuangan waktu menikah ya yang pertama itu memang belum bagus. Finansial belum bagus. Kalau ada yang bilang Nabi itu bagus harus baca sirah lagi. Jadi bagaimana dengan mahar yang istimewa itu? Mahar itu dibantu oleh paman-pamannya, nggak semuanya dari Nabi. Tapi memang ada jatahnya Nabi, ada duitnya Nabi. Cuman semuanya dibantu. Kenapa? Karena paham bahwa persoalan pernikahan itu persoalan keluarga juga. Gitu loh. Sebagai keluarga kan kita ini ya kalau nggak ada uang minimal support sistem lah. Jadi supporting system. Jadi, karena pernikahan itu bukan antara si cowok sama cewek ini pasangan aja, karena
keluarga. Udah keluarga ya. Pasti kan kalau dia mau ngajak calonnya akan dinikahinya, pasti akan dikenalkan keluarga. Betul. Artinya berarti keluarga tuh nantinya akan terlibat kan, ikut merasakan ambience-nya orang baru ini di rumah. Nah kan keluarga bisa berpendapat, oh orang ini kayaknya bagus nih, orang ini nggak bagus kan begitu, dan seterusnya. Nah dari role model ini sebetulnya kayak tadi alasan misalnya mau fokus karirnya seberapa, seberapa penting sih orang ngomong gitu dalam posisi, seberapa penting karirnya dia gitu? Bukan, seberapa penting sih dianya sebagai sosok kok sampai nggak nikah itu seberapa ininya hebatnya dia gitu di perusahaan itu gitu ya, atau seberapa pentingnya di perusahaan itu, bahkan di Indonesia mungkin kok sampai dia pengen influence di jadi dunia ya, bahkan kan? Ya Nabi Muhammad yang paling terkenal di dunia saja istrinya 9 lebih bahkan ya, lebih dari 1 lah, istrinya banyak begitu ya. Nah itu justru gini, ketika seseorang memutuskan menikah dengan sadar, dengan pengetahuan, dengan ilmu, justru dia itu ingin membuktikan kapasitasnya sebagai seorang leader. Sebagai laki-laki. Gimana? Ya, laki-laki itu akan terbukti ya, maksudnya memimpin, kepemimpinannya itu bisa terasah ketika dia menikah. Jadi siapapun yang merasa tidak punya rasa kepemimpinan pasti akan takut menikah. Akan takut ngelit seseorang. Ngelit seseorang ya. Bertanggung jawabnya seorang. Iya. Dahulu itu indikator-indikator sederhana itu sering digunakan untuk mengetahui apakah orang itu pemimpin besar atau tidak. Bagaimana caranya? Ya, contohnya misalnya seperti Umar bin Khattab itu pernah memecat seorang gubernur ya. Itu hanya gara-gara nggak pernah nyium anaknya di rumah. Oh iya? Iya. Nggak pernah nyium anaknya, mainan sama anaknya gitu ya, berbuat lembut ke anaknya itu. Karena ngerasa si gubernur ini ngerasa bahwa anaknya itu laki-laki, nggak perlulah disikapi demikian. Karena kan anak cowok beda kalau anak cewek gitu. Kata Umar enggak. Nabi Muhammad tuh loh setiap ketemu anak-anak selalu dia itu sayangnya ditunjukkan. Beliau kan suka sunah kan nyium kepala anak-anak. Ubu-ubunya itu dicium, didoakan. Dan Umar tuh pakai analogi sederhana. Kalau dengan seseorang yang punya hubungan darah sama kamu saja, kamu tidak mau menunjukkan kasih sayangmu, bagaimana dengan orang yang nggak punya hubungan darah sama sekali? Konteksnya adalah dia seorang pemimpin. Iya kan? Lalu sama anaknya saja dia nggak pernah menunjukkan kasih sayang, bagaimana dengan orang yang nggak punya hubungan darah? Tapi itu juga bisa berlaku di pekerjaan juga sama nggak sih? Misal kalau di pekerjaan memimpin suatu perusahaan gitu atau satu tim, itu bisa dilihat ketika dia bersama istrinya. Itu cara dengan istrinya yang hidup sehari-hari, ketemu setiap hari aja, misal memperlakukan dengan buruk gitu. Gimana nanti dengan timnya lebih buruk lagi. Betul. Nah itu indikator sederhana. Contohnya juga Muhammad Al-Fatih itu sebelum menjadi gubernur ya, sebelum mimpin, bapaknya itu lihatnya bukan dari nilainya berapa, nilai rapotnya. Enggak dilihat, itu gampang, sederhana. Apakah dia bangun lebih pagi dari kebanyakan orang-orang, anak seusianya? Satu. Yang kedua, bagaimana dia memperlakukan ruang pribadinya, kamar. Ditata nggak tiap hari? Kamar ya bisa dinilai. Loh, itu dari gitu. Konsisten nggak? Kalau cuman kadang ditata, kadang nggak, belum. Berarti jiwanya labil tuh. Kalau mimpin sesuatu kadang bagus, kadang nggak. Nggak konsisten. Tapi kalau dia sudah bisa melatih itu secara istiqomah, berarti dia punya kesadaran, mindfulness. Iya. Nah, sebetulnya ilmu-ilmu seperti ini yang harusnya diberikan dulu kepada mereka sebelum menikah. Karena Gen Z yang tadi mungkin secara disurvei itu, kebanyakan dari mereka saya yakin belum pernah mendengar materi-materi tentang persiapan pernikahan seperti itu. Kayaknya sih iya. Jadi kayaknya mungkin kita perlu di kantor ini bikin materi itu tuh. Kan kita selalu bikin di kantor. Oh iya, kita bikin offline. Makanya kan orang-orang di kantor ini kan tetap punya keinginan untuk menikah. Nah, cuman kan masalah terakhirnya jodohnya emang ada yang sudah datang. Yang terakhir itu adalah belum memiliki pasangan. Nah, itu beda lagi. Belum memiliki pasangan, saya nggak tahu sih maksudnya mungkin pacaran atau belum jodohnya datang. Belum jodohnya datang kali ya. Ya, mungkin kalau belum jodohnya datang itu nggak bisa disalahin. Itu sama kayak orang kerja belum kaya-kaya. Jangan disalahin dong. Kan itu persoalannya yang di luar kemampuan manusia. Tapi yang harus dinilai adalah bahwa dia punya keinginan. Ada usaha untuk itu. Iya kan? Orang itu bekerja, itu dalam rangka berusaha. Betul. Bukan untuk kaya. Tapi banyak orang yang kerja langsung pikiran pengen langsung kaya. Boleh, Anda punya keinginan tuh boleh. Iya. Kan keinginan orang-orang. Iya. Nah, tapi masalah kenyataan kan bukan milik orang yang punya keinginan. Hasilnya kan. Betul. Makanya boleh Anda punya keinginan. Semua orang menikah, keinginannya
bahagia, langgeng, sejahtera. Nah, itu dia. Itu prioritas dari utama Gen Z dan milenial ketika mereka menikah, prioritasnya yang pertama adalah kebahagiaan pribadi. Jadi aku harus bahagia dulu ketika menikah, takut nggak bahagia. Nah, prioritasnya adalah bahagia. Nikah biar apa? Biar aku bahagia. Padahal ketika menikah, nggak semuanya bahagia kan? Iya. Maksudnya selalu ada masalah, selalu ada hal-hal yang nggak bikin kita bahagia. Betul. Selama di pernikahan, ada aja lah pasti macam-macam. Setenang-tenangnya rumah tangga, seenak-enaknya pasangan kita, pasti ada hal-hal yang bikin kita cekcok. Macam-macam, gue nggak cuma cekcok ya. Karena kan nikah juga hubungannya nggak cuma kita berdua, so ada keluarga, ada lingkungan. Ya kalau yang kalau pengen yang dicari kebahagiaan pribadi, bener nggak, Tat, menurut antum? Ini paling banyak loh. Tergantung. Antum nikah dulu pengen cari bahagia? Ya tentu dong. Wajar berarti dong? Tapi bukan itu. Nah ini ada di buku saya yang paling baru. Bukunya yang mana? Belum, saya belum keluarin. Desain. Ini desain ya, bukan? Saya kan nulis nih satu buku, judulnya The Fundamental of Nikah. Kapan nih keluar nih? Ya bentar Baru lagi. Tahu saya. Bentar lagi. Jadi ada satu bab di situ, ada satu chapter di situ saya tulis tentang berkah. Jadi ini yang banyak sekali hari ini hilang dari rumah tangga kaum muslimin. Yaitu tentang keberkahan. Apa itu keberkahan jadi menikah? Contoh sederhana begini. Mas Mirza tahu nggak? Lebih berkah mana sekiranya menurut pandangan kita tanah Indonesia dengan tanah Mekah dan Madinah? Mekah Madinah. Tapi kalau dari kelihatannya lebih subur mana? Subur Indonesia. Tapi kalau ngomongin berkah, kita pasti Mekah Madinah. Ya karena kan Mekah Madinah tempat ada pusat ada itu beribadah kan? Umat Muslim. Bisa nggak? Bisa saja nggak Allah itu misalnya, ini nggak mungkin juga, tapi misalnya Allah berkehendak itu. Misalnya tempat sucinya dipindah di Indonesia kan bisa saja. Iya. Kan tersuka-suka Allah. Allahu alam. Suka-suka Allah dong. Iya. Tapi kan sudah ditetapkan. Betul. Kan Mekah Madinah. Iya. Keberkahan tanah itu di Mekah Madinah, tanahnya tandus. Tapi berkah. Siapa yang menentukan berkah dan tidak berkah? Ya Allah. Taunya dari mana? Ya kan dijadikan tempat ibadah tuh. Enggak. Ukuran tolak ukur berkah itu adalah tempat ibadahnya. Sa'adah, Mas. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan. Iya. Jadi ketika orang itu menempati satu tempat itu, dia mengalami ketenangan luar biasa. Dia menemukan Allah. Keberkahan itu artinya kita mendapati satu dimensi di mana kita itu sudah merasa enough. Nah, sekarang gini. Cukup. Kalau ketenangan, misal tinggalnya subur kayak tenang ya. Ini kayak masih kayaknya. Di Swiss misal. Pedalaman Swiss kan bagus tuh. Kayaknya tenang tuh yang tinggal di sana. Subur. Muslim atau enggak nih? Enggak. Enggak kan? Enggak. Belum tentu. Kalau seandainya dia Muslim nih. Seandainya yang tinggal di situ Muslim. Kamu tanya setiap Muslim dimanapun di semua dunia ini. Ketika mereka sampai pertama kali di Mekah Madinah. Apa yang akan mereka rasakan? Ekspresi apa yang mereka lakukan? Nangis. Menangis, ada yang merasa. Aku ngeliat Ka'bah aja dulu nangis. Nangis ya, tenang. Itu sa'adah, itu berkah. Ekspresi yang tidak mungkin orang bisa dapatkan, yang itu secara keluar, secara tanpa terencana, dan kemudian itu benar-benar luapan dari emosinya. Merasa tenang sekali. Nah, pernikahan itu seringkali tidak hanya sekedar mencari bahagia. Itu yang Gen Z perlu tahu. Pernikahan itu benar kata Mas Mirza. Ada dinamikanya. Tapi pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang mau kita cari? Kalau cuman kebahagiaan. Pasti kecewa ya kalau yang dicari kebahagiaan. Karena pasti ada yang nggak bahagia. Iya. Dan pasti tidak semuanya akan bahagia. Belah ya. Ya kan? Tidak akan semua bahagia. Berarti bahagia itu bukan tujuan. Bukan. Tujuannya harusnya pernikahan itu berkah. Berkah itu bagaimana sih misalnya? Dan berikan berkah. Berkah itu misalnya kita dapat istri yang bisa memahami, pemasukan suami itu sedang sekian. Itu berkah. Kita dapat suami yang bahkan ya dengan kondisi cerewetnya kita, perfeksionisnya kita, marah-marahnya kita, suami masih sabar. Nggak kasar, nggak apa, Masya Allah. Berkah. Ya kan? Ya marah memang. Tapi bagaimana membentuk ketenangan itu ya, Tat? Maksudnya menerima dengan hal apapun. Karena mesti kita ada rasa manusiawinya yang ada rasa ingin itu, ingin ini. Kembali ke pasal pertama. Apa itu? Menikah adalah ibadah.
Jadi begini, bukan aktivitas pernikahannya. Maksudnya bukan literally kata nikah itu ibadah. Tapi yang dimaksud nikah ibadah adalah setiap aktivitas yang terjadi di dalam pernikahan itu. Bernilai ibadah. Karena ada pahalanya di dalam. Ada seorang suami yang sabar menghadapi kerasnya istri. Ibadah. Ada seorang istri yang dengan sabar menghadapi kekerasannya suami. Ibadah ya? Ibadah. Ada seorang istri yang harusnya dia nggak perlu melayani orang lain dalam hidupnya, dia cukup melayani dirinya sendiri. Tapi dia memberikan pelayanan terbaik untuk orang lain itu, yakni suaminya. Ibadah. Ada seorang suami yang nggak harus mikirin bagaimana banting tulang nyari duit, ya udah secukupnya aja, ngapain harus ngejar target ini dan itu. Wong dulu dia ya waktu sendiri batas puasnya sudah ada sekian, kenapa sekarang jadi lebih naik? Tapi dia tetap mau melakukan dan tetap tanggung jawab, bahkan difikirin siang malam, karena tahu itu ibadah. Maka kalau orang kembali ke awalnya tadi, bahwa kata ibadah itu tidak sekedar pada persoalan kata-kata nikahnya, tapi benar-benar terejawantahkan ketika kita menjalani itu. Dipahami teman-teman ini kayak menikah ibadah tuh hanya pas akadnya apa itunya ya? Ini ritualnya. Ritualnya itu ya, ritual akad ya. Padahal justru ibadahnya adalah setelah itu. Iya. Ya kan juga si pria kan juga gitu kan, ketika pria itu semua dosa bisa diampuni ya kalau nggak salah. Ada dosa yang tidak diampuni, ya. Kecuali dengan sholat, puasa. Ada dosa yang tidak diampuni walaupun dia puasa dengan sholat. Ya, dosa itu diampuni dengan apa? Karena keringatnya seorang laki-laki yang bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Nah bayangkan itu nggak ada kalau kamu nggak nikah. Kamu nggak dapat keutamaan. Itu nggak bisa ya. Nggak bisa, kan harus cari nafkah dulu ya, banting tulang, capeknya itu. Maka engkau dapat ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang nggak bisa diampuni dengan sholat dan puasa. Berarti masalahnya karena terlalu egosentris, ingin bahagia sendiri, ingin saya melihat aku dulu yang bahagia. Betul, gitu. Saya melihat memang pengorbanan Gen Z itu hari ini, atau kita ngomong tentang milenial juga sama. Selfish-nya itu sekarang luar biasa, luar biasa. Nggak usah dari persoalan kehidupan lah, dari hal kecil. Contoh saya selalu memperhatikan. Saya setiap saya ke tempat makan atau lagi ke ngopi atau enggak ngopi sih, ke teh gitu misalnya. Saya ngeliat ya, itu sederhana padahal. Cara orang parkir. Saya tuh selalu perhatiin. Saya termasuk orang, nanti kalau sampai ada yang ketemu saya nggak begitu ditegur ya, diingatkan. Coba parkir Kopi Maju gimana tuh? Misal nggak begini. Bukan masalah tukang parkirnya, kalau ada tukang parkir sudah diatur. Tapi justru ketika nggak ada yang ngatur. Misalnya misalnya saya di Indomaret tuh. Ya, di convenience shop. Convenience store, shop sih. Ya, toko serbaguna. Konvensional itu maksudnya? Bukan, toko serbaguna. Serba ada. Misalnya kayak saya waktu di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Waktu saya datang tuh, saya perhatiin tuh cara orang parkir. Ya. Saya itu kalau parkir, selalu mikirin orang lain. Ini kalau saya kasih di belakangnya gini, kalau dia mau keluar duluan, dia nggak bisa keluar. Maka saya akan kasih jarak supaya dia nanti bisa mundur dan keluar. Tapi saya pernah dan mungkin sering diperlakukan sebaliknya. Jadi begitu parkir itu ada yang begini mas. Parkir itu nggak santai gitu. Lu kan bisa parkir sejajar begini. Parkirnya ngilang gini. Parkirnya ngilang tuh aneh tuh. Itu kan terus ada yang mungkin dia pikir sebentar, tapi dia kan nggak tahu orang di depannya tuh udah berapa lama di situ. Gitu. Nah, ini contoh sederhana betapa selfish-nya orang hari ini. Dari cara parkir saja dia nggak mikirin orang lain loh. Itu salah satunya dong. Salah satu. Ada juga yang paling saya sebel tuh. Apa tuh? Fenomena tuh. Kamu juga pasti sebel mas. Apa tuh? Orang naik motor sambil ngerokok. Itu faedahnya apa? Maksud saya itu kayak dari lama deh, dari zaman milenial. Kan, itu kan mengganggu kan. Maksud saya bayangin. Gen X juga ada tuh kayaknya. Nggak ngapain orang naik motor sambil pegang udut gitu. Loh, saya malah minggu kemarin baru lihat orang renang ngudut. Ngerokok aneh lagi gitu. Sangat normal. Pemandangannya sangat normal sekali. Ngerokok sambil renang, kan? Gimana coba? Sangat normal sekali di Gotham City. Jadi maksud saya, sama. Saya ngelihat hal-hal
Itu saja saya bisa menilai bahwa masyarakat kita itu hari ini mau Gen Z mau tidak, selfishnya luar biasa hari ini. Oke. Dia hanya mikir, ya tadi kepuasan dia. Kepuasan dia sendiri ya. Itu tempat umum. Kalau itu kolam renang lu terserah. Kalau itu kolam yang lu bikin sendiri di belakang rumah lu sendiri terserah kan? Terserah lu mau ngerokok satu slop juga nggak apa-apa gitu loh, mau diterbang. Iya. Mereka nggak tahu, oh ini tempat umum. Iya. Oh ini fasilitas umum. Itu mereka nggak mikir. Bagaimana kalau orang nanti terganggu sama kita ya? Iya. Gitu loh. Parkir aja begitu nggak dipikirin orang lain. Nah, iya. apalagi ngomong yang nikah. Makanya kemudian mereka Tapi padahal kan sebenarnya itu pasangannya ya. Cuman tuh masih yang kayak ya aku, pokoknya aku, kamu harus membahagiakan aku gitu. Karena itu bawaan dari, ya makanya gini ya, saya selalu kasih pesan indikator-indikator sederhana. Kalau kamu mau cari cowok, lihat cara parkirnya. Gitu. Iya. Mau Loh, parkir pengaruh. lagi. Itu hal kecil. Kalau dia parkir saja nggak mikirin orang lain, apalagi mikirin kamu. Ya misal dia udah mikirin parkir, dia udah bener. Ya udah bener kan? Masih banyak stepnya dong. Ya masih, tapi itu kan hal paling kecil tuh, basic. Artinya terhadap hal kecil saja dia tuh concern, apalagi dia pasti dengan hal yang besar. Loh, sekarang saya tanya Mas Bia, berapa banyak orang yang sadar buat nata parkir misalkan untuk ngasih tempat orang lain? Kan dikit. Ya, apalagi hal yang lain yang lebih gede. Iya. Apalagi yang lebih gede gitu. Sehingga kalau kita ngomong tentang milenial atau Gen Z yang pengennya bahagia, ya menurut saya ya semua jangan egois dong. Semua orang pengen bahagia. Tapi yang paling penting dari pernikahan tuh bukan bahagia, berkah. Berkah itu ya. Kesabaran Anda menghadapi pasangan itu berkah. Keberkahan itu. Ya kalau Anda dapat pasangan kayak gitu Gen Z, Anda mungkin belum tentu bahagia. Nah, belum dalam tentu definisinya. Belum tentu bahagia ini juga ada hubungan dengan kekhawatiran terbesar perihal pernikahan ini adalah pasangan itu saling menyakiti, itu paling tinggi itu. Khawatirnya si Gen Z sama milenial ini pasangan saling menyakiti, Tat. Saya tuh justru mau tanya, ada nggak orang yang tidak pernah menyakiti orang lain? Cuman saya yang tahu ya, cuman ada satu orang yang nggak pernah akan nyakitin kita. Siapa? Orang yang nggak kenal kita. Bagaimana orang yang... Oh, iya. Ya bagaimana dia mau menyakiti kita, kita sama dia tidak dekat? Sebenarnya itu pasangan saling... Berarti pasangan saling menyakiti itu wajar? Bukan gini ya, bukan saling menyakiti ya. Artinya gini, setiap orang itu punya kekurangan. Iya, oke. Bapak ibu kita itu kalau kita mau fokus dengan kata-kata menyakiti, bapak ibu kita tuh menyakiti sekali. Kan nggak gitu bahasanya. Iya, atau mungkin kita aja nggak tahu. Kadang-kadang ya kita kan? suka kasih kosakata yang tidak tepat, sehingga itu memancing persepsi yang tidak tepat juga. Ya. Maksudnya pasangan saling menyakiti ini kurang tepat? Kurang tepat. Yang ada pasangan itu tidak sempurna. Oke. Kamu juga tidak sempurna. Karena masing-masing punya kekurangan. Jadi itu kamu itu hanya sedang menghadapi kekurangannya. Kecuali yang benar-benar nyakitin. Kalau kekurangannya yang benar-benar kekurangan. Ya, kecuali yang benar-benar nggak waras tuh. Gimana tuh nggak waras? Ya nggak waras kan misalnya. Misal kayak dia kekurangannya adalah dia suka nusuk kalau emosi. Nah itu bukan, ya itu baru nyakiti itu. Itu baru nyakiti. Atau mungkin dia gitu. Selingkuh sana sini. Nah itu baru nyakiti tuh. Okay. Kan di Islam ada ini batasan-batasannya yang layak itu disebut sebagai menyakiti. Batasannya batasan syariat. Batasan syariat. Misalnya tadi selingkuh. Halal haram ya. Iya dong. Iya dong. Kan kalau sesuatu yang diharamkan pasti menyakiti. Iya kan dalam rumah tangga. Ini yang dikhawatirkan oleh Gen Z sama milenial ya takut diselingkuhin, takut disakitin secara fisik, KDRT gitu. Kalau dulu orang sukses di dunia ini itu berpikir bahwa mereka nggak mau nyoba karena mereka takut gagal, mereka kan jadi orang nggak hari ini? Enggak, ya karena mereka belum mencoba ya. Tapi sudah terlalu berpikir overthinking. Makanya di awal tadi kalimat kita ngobrol di pulang kantor ini karena ada media-media yang selalu dihembuskan untuk ketakutan menikah, untuk kegagalan menikah nih selalu jadi berita. Sementara banyak prestasi menikah juga banyak tapi nggak diangkat sama media. Bagaimana pasangan berdua yang berhasil atau memiliki anak-anak yang cerdas, yang berhasil, yang taat sama orang tua itu kan sebenarnya banyak sih. Kayaknya banyak banget. Betul. Dan itulah persepsi yang dibuat oleh kantor berita kita. Nah, karena kantor berita kita paham bahwa dengan berita buruk
engagementnya naik. Betul. Dan mereka nggak tahu kalau mereka itu adalah komoditas. Jadi media itu melakukan dua kejahatan sekaligus. Mereka mendapatkan keuntungan dari berita buruk, sekaligus mereka menginfluence orang lain untuk berlaku buruk. Nah ini yang bahaya ya. Akhirnya jadilah Gen Z sama milenial jadi semakin... Seperti sekarang. Seperti sekarang. Itu karena mereka banyak menyaksikan bad news is good news tadi. Iya. Media mendapatkan apa yang mereka tak cari. Ya, engagement dan lain-lain sehingga sponsor masuk dan seterusnya. Betul. Tanpa sadar mereka merusak pemahaman generasi yang ada. Padahal mereka kalau setiap hari nonton TV yang AI TV itu, ya TV yang inspiratif, yang isinya cuman cerita keren-keren. Iya. Semua orang pasti jadi seperti itu kan. Ada kok, aku kayak ngeliat di konten ada itu. Kan sebenarnya anak-anak muda bisa ngelihat kayak konten-konten pernikahan, misal kayak apa ya, akun pecah telur apa ya? Mau banyak kan? Kan itu kan kayak pasangan inspiratif. Itu kan sebenarnya kayak bisnis aku ngeliat itu bareng, kayak sukses. Wah aku pengen nih kayak gini kan? Nih gitu. Terus kayak yang punya kopi itu, pasangan suami istri bisa jualan bareng. Iya, itu kan banyak. Banyak sekali kisah tapi pasangan. selalu yang lihatnya kayak dibunuh, diceraikan, diselingkuhin. Terus baik yang wanita juga sama tuh Tat, kayak mengangkat konten-kontennya patriarki. Oh, karena alasan dakwah suami surganya di suami jadi alasan semena-mena sama istri, nggak pernah nafkahin. Cuman kalimatnya lebih parah tuh. Makanya gini. Cuman jadi budak seks. Gitu makanya kedua pasangan ini harus punya pondasi yang sama dulu. Sama-sama belajar agama. Jadi untuk menetapkan standar nanti harus sama. Pemahamannya yang harus sama. Harus sama. Nah kalau pemahamannya, tapi kan kadang ada yang kayak Yang satu lebih gede, yang satu lebih tinggi, yang satu enggak. Nah itu masalah. Yang rendah itu harus sadar diri dulu. Oh. Kalau dia nggak tahu, itu yang harus dipahami. Oke. Jadi nggak ada kalibrasi itu bukan soal tingkat pendidikan, kalibrasi itu soal karakter. Sadar nggak dia dengan kekurangan dirinya. Ya. Nah ketika salah satu pasangan itu tadi, misalnya ini istrinya lebih paham, maka cara menasihati ke suaminya yang belum paham itu pakai cara yang baik kan pasti. Karena dia tahu, dia orang berpendidikan, berilmu. Sebegitupun sebaliknya ketika suami lebih tahu, maka dia akan menasihati istrinya dengan cara yang ahsan, yang baik. Dia bersabar dengan itu. Nah kalau dua-duanya tahu, maka dua-duanya ini tahu bagaimana bersikap satu sama lain karena sama-sama tahu soal sabar. Nah, Gen Z itu harusnya sebelum takut apa-apa belajar screening dulu, jangan langsung takut. Iya. Nah, kalau kamu itu tidak pernah akan mencoba, saya pernah tulis ini ya. Anda bisa ngomong pengen hidup sendiri itu sekarang di usia Anda prima. Iya. Tapi Anda nggak tahu ketika nanti Anda tua, sendirian, tidak ada lagi saudara-saudara yang menemani, semuanya sudah wafat. Anda hidup sendiri, Anda baru tahu bagaimana hidup rasanya tua, kesepian tanpa pasangan. Itu tidak menyenangkan. Karena Anda sekarang bicara di usia Anda yang prima, yang Anda bisa kesana kemari. Iya. Tapi nanti kalau ada kalimat itu langsung bisa dijawab tuh. Kan ada panti jompo. Masuk panti jompo selesai. Serem banget ya. Selesai saya bayar. Kebayang. Iya kan? Udah ada yang ngurusin. Astagfirullah. A'udzubillahi min dzalik. Teruntuk